Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba', dan sekarang kita pada pertemuan yang ke-6. Kita masuk pada perkataan penulis rahimallahu taala. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Arsyadaka rusydun, itu bisa petunjuk, bisa juga bimbingan. Semoga Allah membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu, keduanya sama, untuk mentaatinya. Lagi-lagi Syekh mendoakan kita, para penuntut ilmu yang menginginkan kebaikan, menginginkan untuk menjauhi keburukan-keburukan. Karena orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan hak, pantas untuk mendapatkan doa yang mulia dari orang saleh. Dan diawali dengan kata i'lam. Seringkali Syekh di dalam risalahnya mengawali dengan kata i'lam, ketahuilah. Dan itu menunjukkan bahwasanya yang akan disampaikan penting atau tidak penting? Penting. Oleh karena itu menggunakan kata i'lam, ketahuilah. Karena kalau dikatakan ketahuilah, si pendengar, dia akan benar-benar menyiapkan pendengarannya, kefokusannya. Oh, apa ini yang akan disampaikan? Karena pasti sesuatu yang akan disampaikan yang diawali dengan kata i'lam adalah sesuatu yang penting. Dan benar, yang disampaikan adalah tentang tauhid. Beliau rahimahullah mengatakan annal hanifiyah. Ingat dibacanya hanifiyah, bukan hanafiyah. Hanifiyah itu artinya lurus. Kalau hanafiyah artinya keran air. Jauh gak mananya? Woi, jauh sekali. Dan kadang keliru. Sebagian orang bacanya apa? Hanafiyah. Hanafiyah itu artinya keran air. Sonburun, Hanafiyah itu keran. Tapi hanifiyah, hanif, yang lurus. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Itu dibaca millata. Sebelum itu i'rab hanifiyah, apa i'rabnya? Isim anna. Millata itu dibacanya millata karena dia adalah badal dari hanifiyah. Bukan khobar anna, dia badalnya. Baru khobarnya yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, itu khobarnya. Jumlah fi'liyah. Jadi annal hanifiyata, hanifiyah apa i'rabnya? Isim anna. Millata badal, millata mudhaf, Ibrahim mudhaf ilaih. An ta'budallah ila akhirih, jumlah fi'liyah apa i'rabnya? Khabar anna. Coba lihat artinya. Kalau antum udah tahu i'rabnya, semakin mudah antum untuk memahaminya. Coba lihat. Bahwasannya hanifiyah , yaitu agama Ibrahim.
bahwasanya Hanifiyah yaitu agama Ibrahim. Agama Ibrahim adalah Hanifiyah. Hanifiyah adalah agama Ibrahim. Badal. Misalnya ja'al ustazu Faruk gitu kan. Telah datang ustadz yaitu Faruk. Faruk ustadz, ustadz Faruk. Begitupun sama ini, bahwasanya Hanifiyah yaitu agama Ibrahim. Berarti agama Ibrahim adalah Hanifiyah. Hanif adalah lurus dia artinya. Bahwasanya kelurusan yaitu agama Ibrahim. Agama Ibrahim adalah lurus. Apa itu agama Ibrahim? Apa itu Hanifiyah? Baru khobarnya ini. Hanifiyah, agama Ibrahim, dia adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah wahdahu semata, mukhlishan lahuddina, dalam keadaan ikhlas untuknya dalam beribadah. Dina dapat dimaknakan ibadah. Ikhlas beribadah kepadanya. Jadi Hanifiyah, agama Ibrahim itu adalah engkau beribadah kepada Allah semata, ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Itu Hanifiyah. Itu agama Ibrahim. Jadi kalau ditanya apa agama Ibrahim? Agama Ibrahim dia adalah engkau beribadah kepada Allah semata, ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepadanya. Karena an ta'budallah i'rabnya sebagai khobar anna. Sebagaimana yang mungkin kita contohkan, inna Muhammadan jamilun. Sesungguhnya Muhammad adalah ganteng. Inna Muhammadan raja'a ila baitihi. Sesungguhnya Muhammad telah kembali ke rumahnya. Jadi Muhammad kembali ke rumahnya. Atau inna Muhammadan tabibun. Sesungguhnya Muhammad adalah dokter. Nah itu khobar, penyempurna makna mubtada. Sering kita pelajari. Dan itu sangat penting sekali kita dalam memahami kitab. Kalau antum tahu i'rabnya, lebih mudah untuk memahami kitab. Sesungguhnya Muhammad adalah dokter. Dan di sini annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah yaitu agama Ibrahim, dia adalah itu kan, engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan ikhlas dan mengerjakan ibadah untuknya. Itu Hanifiyah, itu agama Ibrahim. Apa dalilnya? Yaitu kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kullu ma jaa fil Qur'ani lafdzul ibadah fa ma'naha tauhid. Setiap yang datang di dalam Al-Qur'an lafaz ibadah, perintah untuk beribadah, maka maknanya adalah tauhid, mengesahkan hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu antum sudah hafal kan di usul salasa, illa liya'budun ay yuwahhidun. Kecuali agar beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mengesahkanku. Pokoknya setiap lafaz ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah pengesaan. Karena nggak mungkin Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan semuanya, mengatur, memberikan rezeki kepada semuanya sendirian, kemudian memerintahkan ibadah untuk selainnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti hanya untuk Allah semata. Misalnya ada orang tua, dia sudah didik habli dari kecil, ibunya sudah mengandungi selama 9 bulan, muntah-muntah, mual-mual, melahirkan sakit lagi, dididik sampai umur berapa antum habli? Sekarang? 16. Kemudian ibunya Habib bilang, taatilah. Siapa yang dimaksud taatilah?
Ibunya atau ibu tetangga? Hah? Ibu antum sendiri yang dimaksud taatilah, yaitu taatilah saya, ibunya sendiri, atau ibu orang tetangga? Pasti ibunya sendiri. Begitu juga Allah yang telah menciptakan, memberikan rezeki, mengatur semua alam semesta sendirian, kemudian memerintahkan ibadah, pasti yang dimaksud ibadah itu diperuntukkan untuk Allah. Oleh karena itu makna liya'budun ay yuwahhidun, agar mereka mengesakanku dalam beribadah. Beribadah hanya untukku semata. Itu tujuan penciptaan. Dan itu adalah agama Ibrahim, agama yang lurus. Engkau beribadah kepada Allah semata, ikhlas. Kemudian berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, seperti biasa harakatnya dan terjemahnya yang enggak tahu ditulis, yang keliru diperbaiki. I'lam arsyadakallahu. Perkataan penulis, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, membimbingmu untuk ketaatan kepadanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, itu dalam kurung, itu matannya ya. Modelnya gimana buku antum? Sama kan? Coba antum lihat. Mana-mana. Coba antum. Sama, ada dalam kurungnya. Ah iya benar. Jadi yang di dalam kurung itu matan, penjelasan yang matan yang akan dijelaskan. Matan yang akan dijelaskan. I'lam arsyadakallah itu dari matannya. Karena sebagian orang-orang yang benar-benar awam baru penuntut ilmu, itu dia bingung. Karena dulu juga anak seperti itu. I'lam arsyadakallah itu dalam kurung, maksudnya Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menjelaskan perkataan penulis yang itu. I'lam arsyadakallahu, dari perkataan penulis, ketahuilah semoga Allah membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, penjelasan tentang kalimat itu, hadza du'aun minasy-syaikhi rahimahullah wa hakadha yanbaghi lil muallimi ay yad'uwa lil muta'allimi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, hadza du'aun, ini adalah doa dari Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kan? Ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadha yanbaghi, dan seperti inilah seharusnya, lil muallimi, untuk pengajar, ayyada'u lil muta'allimi, mendoakan muridnya. Pengajar mendoakan pelajar, mendoakan muridnya, santrinya. Karena santrinya dia sudah menginginkan kebaikan, ingin belajar agama Allah, maka doakan dia. Itu adalah bukti kasih sayang. Jarang sekali yang ingin benar-benar belajar di pondok pesantren dengan keinginan yang ikhlas dan tulus. Sekalinya ada, banyak yang dari mereka karena paksaan, sehingga dia menjalani aktivitas di pondok pesantren tidak ikhlas, menggerutu, ingin cepat selesai, ingin cepat main. Dan jarang sekali yang benar-benar tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam untuk mempelajari agama ini. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu li ta'atihi, untuk mentaatinya. Apa sih itu ta'ah? Apa itu taat? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, apa taat? Wa ta'atullahi ma'naha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Itu ta'ah maknanya. Ta'ah maknanya adalah imtithalu awamirihi, patuh terhadap perintah-perintahnya, yaitu perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu ta'ah. Allah memerintahkan untuk kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu, belajar agamanya, paham akan
apa yang ia peluk. Allah memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi kaum lelaki, dia sholat berjamaah di masjid, taati. Allah memerintahkan untuk menjauhi pacaran, menjauhi zina, taati. Jauhkan itu, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak bertanya, kenapa kok diperintahkan, kenapa kok dilarang. Itu pertanyaan kebanyakan muncul dari mulut orang-orang munafik. Kenapa kok harus sholat berjamaah di masjid? Kan lebih enak di rumah. Kenapa kok harus puasa di bulan Ramadan? Soalnya kan ana di bulan Ramadan lagi panas-panasnya itu di daerah ana. Ana lagi banyak uang. Ana ingin menikmati uang ana lah. Kenapa kok harus menjauhi pacaran? Kan enak pacaran. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Kan orang tua saya songong. Orang tua saya tidak mau mendidik saya. Orang tua saya dan seperti itu. Banyak kenapa? Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Taati saja, sami'na wa ata'na, itu orang mukmin. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kita dengar. Allah memerintahkan, kita tahu itu. Allah melarang, kita tahu itu. Kita taati udah. Oke, itu ta'ah. Yang seperti itu dihafal ya. Apa itu ta'ah? Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Kemudian dari perkataan penulis rahimahullah taala dalam kurung lagi, annal hanifiyata millata Ibrahim, ya millata badal ya, bahwasanya hanifiyah yaitu agama Ibrahim. Perhatikan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala pensyarah, Allahu jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Qala ta'ala thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala amara nabiyyana, memerintahkan nabi kita. Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita dengan mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim, agama yang lurus. Oleh karena itu Allah memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Ibrahim. Apa dalilnya? Allah taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad. Untuk apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Untuk engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus, kata Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, untuk mengikuti agama Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian lihat al-hanifiyatu millatul hanifi wa huwa Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Wal hanifu, apa itu hanif? Huwal muqbilu ala Allahi al-mu'ridu amma siwahu. Kita terjemahin dulu biar antum gak bolak-balik. Al-hanifiyah, dia adalah millatul hanifi, agama yang lurus. Wa huwa Ibrahim, dan dia adalah Ibrahim, ya, agamanya Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus. Wal hanif, tadi kan hanif terjemahannya apa? Lurus. Tapi definisinya dia adalah di sini, makna lurus di sini adalah huwal muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Hanif definisinya dia adalah al-muqbilu 'ala Allah, menghadap kepada Allah. Ikhlas dengan hatinya, amalan, niatnya, maksudnya semuanya untuk Allah. Al-muqbilu 'ala Allah.
Al-mu'ridu amma siwahu, dan berpaling dari apa-apa selain Allah. Apapun itu, siapapun itu, berpaling dari selain Allah, yang menjauhi syirik. Itu hanif, lurus. Jadi agama Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus. Dia adalah agama yang menjunjung tinggi tauhid dan menjauhi syirik. Al-muqbilu ala Allah, menghadap Allah dan menjauhi apa-apa selain Allah, dari apa-apa selain Allah. Hadza huwal hanifu, ini dia adalah hanif. Lihat dijelaskan lagi. Al-muqbilu 'ala Allahi biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillahi wal al-mu'ridu amma siwahu. Hanif, al-muqbilu 'ala Allahi, menghadap kepada Allah, biqalbihi, dengan hatinya, wa a'malihi, dan amalan-amalannya, wa niyatihi, dan niat-niatnya, wa maqasidihi, dan maksud-maksudnya, kulliha lillahi, semuanya hanya untuk Allah semata. Itu hanif, yang kita kenal dengan tauhid. Dan dilanjutkan, karena gak cukup hanya dengan itu, al-mu'ridu amma siwahu, berpaling dari apapun selain Allah, jauhi syirik. Kemudian lihat, tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Allah memerintahkan Nabi kita untuk apa? Mengikuti agama Ibrahim. Dan di sini dijelaskan lagi, wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Dan juga Allah amarna, memerintahkan kita umat Nabi Muhammad, untuk mengikuti agama Ibrahim. Paham? Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim, dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam pun, yaitu kita, juga diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama suatu kesulitan. Jadi enggak ada kesulitan di dalam agama Islam, mudah semuanya. Millata abikum Ibrahim, yaitu ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Ya, agama Ibrahim tadi sudah kita sampaikan di matan apa itu? Anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Itu agama Ibrahim karena dia khobar dari anak. Ya, kita kembali ke matan, annal hanifiyyata millata Ibrahim, khobarnya anta'budallah. Itu agama Ibrahim. Ini dijelaskan lagi. Lanjut ke syarah. Wa millatu Ibrahim, dan agama Ibrahim dia adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan, dalam keadaan ikhlas untuknya dalam beragama, dalam beribadah. Itu agama Ibrahim. Hadhil hanifiyatu, ini adalah hanifiyah. Lihat kata Syekh, ma qala an ta'budallaha faqat, bal qala mukhlishan lahuddin. Perhatikan. Maqala, penulis tidak mengatakan an ta'budallaha faqat. Penulis tidak mengatakan agama Ibrahim engkau beribadah kepada Allah cuman situ saja, enggak. Bal qala, akan tapi ia juga mengatakan mukhlishan lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepadanya dalam beribadah.
Jadi agama Ibrahim menjunjung tinggi tauhid dan menjauhi syirik. Agama Ibrahim anta'budallah wahdahu, engkau beribadah kepada Allah semata, itu tauhid. Mukhlishan lahuddin, dalam keadaan ikhlas untuknya dalam beribadah, itu jauhi syirik. Jadi penulis tidak mengatakan agama Ibrahim anta'budallah, udah di situ doang, enggak. Tapi dilanjutkan dengan mukhlishan lahuddin, karena hanya beribadah kepada Allah itu saja enggak cukup. Harus menjauhi apa Abdul Alim? Syirik. Karena percuma beribadah kepada Allah tapi dia syirik. Tapi dia juga beribadah kepada selain Allah di lain waktu, enggak ada gunanya. Allah berlepas diri dari ini. Oleh karena itu penulis tidak mengatakan anta'budallah, udah itu doang, enggak. Tapi dilanjutkan bal qala mukhlishan lahuddin, yani wa tajtaniba syirka, yani wa tajtanibu, ya, wa tajtanibu syirka, dan engkau menjauhi syirik. Karena hanya beribadah kepada Allah enggak cukup, harus juga menjauhi syirik. Dijelaskan lagi di sini sama Syekh, li'annal ibadata idza khalataha syirku batalat fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghari. Li'annal ibadata, karena bahwasanya ibadah idza khalataha syirku, apabila dicampuri oleh syirik, batalat, maka akan batal ibadah. Perhatikan, li'annal ibadata idza khalataha syirku, ha apa i'rabnya? Khalaqaha apa i'rabnya? Maf'ul bi, ahsan. Asyirku tadi kan ha maf'ul bi, syirku fa'il. Li'annal ibadah, karena bahwasanya ibadah idza khalataha syirku. Jadi kan haknya maf'ul bi. Kembali ke mana itu? Haknya maf'ul bi kembali ke mana? Ibadah. Syirkunya sebagai fa'il. Li'annal ibadata idza khalataha syirku, karena bahwasanya ibadah apabila syirik mencampuri ibadah. Kan begitu artinya. Khalataha syirku, karena syirku i'rabnya sebagai fa'il. Haknya yang kembali kepada ibadah sebagai maf'ul bi. Karena bahwasanya ibadah apabila syirik mencampuri ibadah, batalat, maka akan batal ibadahnya. Karena batalat fil madi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke ibadah. Batalat, maka batal apa? Ibadahnya. Nah, itu penting kita mengetahui i'rab kembalinya dhamir. Batalat dia fi'il madi, fa'ilnya apa Azam? Nah, ngapain antum catat-catat? Fokusnya dhamir mus, takdirnya hiya, kembali kepada ibadah. Ada ta'nis itu batalat. Ya, karena bahwasanya ibadah apabila dicampuri oleh syirik akan batal. Kemudian lihat fala takunu ibadatan, maka ibadah tidak akan menjadi ibadah illa, kecuali idza kanat salimatan, apabila ibadah tersebut selamat dari syirik besar wal asghar, dan kecil. Kalau dia selamat dari syirik besar dan syirik kecil, baru dinamakan ibadah. Tapi kalau dia tidak selamat, ada syirik besarnya atau ada syirik kecilnya, tidak dinamakan ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah
mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas baginya dalam beribadah, hunafa, yang lurus, yaitu ikhlas. Jami'u hanifin, ya, hunafa adalah jamak dari hanif. Hanif jamaknya hunafa. Wa huwal mukhlisu lillahi, dan dia adalah ikhlas untuk Allah. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah, tauhid dengan ikhlas, yaitu jauhi syirik. Lanjut satu paragraf lagi, habis ini kita istirahat. Karena nanti materi kepotong kalau kita cukupkan sampai sini. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hadhihi al-ibadatu, dan ibadah ini, amarallahu biha jami'al khalqi, Allah memerintahkan dengannya kepada semua makhluk, semua yang diciptakan. Makhluk artinya yang diciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ini sangat luar biasa. Kita tahu apa definisi ibadah? Apa definisi ibadah? Apa definisi ibadah? Ada yang hafal? Coba Mas Ardian, Yusuf udah sering. Az-zahirati. Itu dia ibadah. Ismun jami'un. Ini yang kita diperintahkan, harus tahu apa itu ibadah. Ibadah dia adalah ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, untuk setiap apa yang dicintai oleh Allah. Untuk setiap apa yang dicintai oleh Allah. Wa yardahu, dan diridhoi. Minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Al-zahirati wal batinati, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Jadi ibadah adalah semua yang dicintai dan diridhoi. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, ibadah adalah ghayatul mahbubati lahu wa ghayatul mardiyati lahu. Ibadah dia adalah puncak yang dicintai oleh Allah dan puncak yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau ditanya apa yang paling dicintai dan apa yang paling diridhoi oleh Allah, maka jawabannya ibadah. Kalau ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka ibadah solusinya. Dan sebagian orang keliru, menganggap kalau dia sudah menjadi wali apa artinya? Kekasih Allah, nggak perlu ibadah. Sedangkan ibadah adalah syarat dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah adalah sesuatu yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti kita diciptakan untuk dicintai dan untuk diridhoi oleh Allah. Dan itu sering ana ulang-ulang. Karena saking dahsyatnya itu. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadati. Makna ya'budun yaitu yufriduni, agar mereka mengesakanku dengan ibadah. Karena Allah satu-satunya menciptakan, memberikan rezeki, mengatur dan seterusnya. Maka hanya Allah lah yang berhak satu-satunya diibadahi. Allah akan murka semurka-murkanya, sangat murka, bahkan paling murka ketika ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah. Karena dia tidak menciptakan engkau, tidak memberikan apapun kepada engkau. Kenapa engkau beribadah kepadanya? Sedangkan aku yang memberikanmu segala-galanya. Inna syirka la zulmun azim. Dan sering anak contohkan, semisal ada orang yang dia
memberikan uang 1 miliar, 2 miliar, dia berikan rumah, dia berikan motor, tapi orang tersebut malah berterima kasihnya kepada orang lain, bukan kepada yang memberikan. Maka orang yang memberikan pun akan murka. Dan Allah bukan hanya itu. Dan juga orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia telah menyerupai Allah dengan sesuatu yang penuh dengan aib, cacat, dan kehinaan. Dia beribadah kepada Allah, dan dia juga beribadah kepada selain Allah. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu tersebut. Beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan dengan makhluk yang penuh dengan kehinaan, kecacatan, penuh dengan aib. Kalau misalnya anak katakan, Alfi kayak monyet, marah gak? Karena pernah jelaskan ini. Kalau anak katakan Alfi kayak monyet, Alfi marah gak? Marah. Khalil kayak babi, marah gak? Marah. Dan Allah zat yang maha sempurna disamakan dengan manusia yang penuh dengan kehinaan, kecacatan. Allah sangat marah. Antum yang sesama makhluk saja, monyet sama antum sama-sama diciptakan, antum marah. Maka bagaimana Allah pencipta disamakan dengan yang diciptakan yang penuh dengan kehinaan. Lanjut. Fal hikmatu min khalqil khalqi. Perhatikan, fal hikmatu min khalqil khalqi. Artinya, hikmah dari penciptaan makhluk, itu artinya. Hikmah dari penciptaan makhluk adalah annahum ya'budunallaha mukhlisina lahuddina. Ya, hikmah dari penciptaan makhluk adalah annahum ya'budunallaha, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddina, dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah dalam beribadah, dalam beragama. Kemudian lihat, perhatikan dikit lagi, fokus. Minhum manimtasala. Itu kalau disambung ya. Kalau dipisah, minhum man imtasala. Kalau digabung, manimtasala. Wa minhum man lam yantasil. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Hikmah dari penciptaan makhluk agar mereka beribadah kepada Allah semata ikhlas. Minhum man imtasala, sebagian dari mereka ada yang patuh, beribadah hanya kepada Allah semata ikhlas. Wa minhum man lam yantasil, sebagian dari mereka ada yang tidak patuh, ada yang tidak mau beribadah, ada yang syirik, ada yang kufur. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Lakinnal hikmata, akan tapi hikmah, tujuan dari pencipta mereka dia adalah ini, yaitu ibadah hanya untuk Allah semata. Maka apa? Lihat di sini kata Syekh. Terakhir fokus. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi wa mukhalifun lil amri wasyar'i. Maka alladhi ya'budu ghairallahi, orang yang beribadah kepada selain Allah, mukhalifun, dia menyelisihi lil hikmati min khalqil khalqi, dia menyelisihi hikmah dari penciptaan makhluk. Orang yang beribadah kepada selain Allah, dia keluar dari tujuan penciptaan makhluk, menyelisih dari hikmah penciptaan makhluk. Wa mukhalifun lil amri wasyar'i, dan menyelisih perintah dan syariat. Maka ibadahlah hanya kepada Allah semata, karena itu tujuan penciptaan kita. Kita cukupkan, istirahat sampai jarum panjang ke angka 12. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.